Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Fauzinan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi Superlab 3, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa, namun di sini untuk topik itu berbeda ya, teman-teman. Terdapat NAT static dan NAT dynamic. Lalu terdapat email server dan wireless juga. Kita langsung masuk ke part 1 terlebih dahulu seperti biasa, yaitu basic configuration. Disuruh mengganti atau mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu kita gunakan enable secret ya, teman-teman, yaitu SID. Kita mulai pada switch 1 terlebih dahulu. Kita lanjut ke part 2. Nah, di sini pada part 2 itu sebenarnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan trunking itu pada router 2 dan switch 1, teman-teman. Mungkin di sini salah ketik ya, teman-teman. Langsung saja kita lakukan pada switch terlebih dahulu. Seperti biasa ya, teman-teman. Kita masuk ke configuration mode. Lalu kita akan membuat VLAN-nya. Nah, karena di sini VLAN-nya itu hanya VLAN 1, kita hanya perlu masuk ke dalam interface-nya nih untuk memberikan IP. Lalu kita berikan IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Jika sudah, kita langsung ke ini dulu, teman-teman. Exit. Kita ke yang mengarah ke router 2, teman-teman. Interface FA 0/4 export mode bank export yang VLAN 1. Di sini kita masuk ke dalam router, teman-teman. Di sini kita akan masuk ke dalam interface RA FA 0/1 sampai 3, teman-teman. Lalu kita ke switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. SPA PO. Ini sudah tambah ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam router 2. Nah, di sini kita ke enable SID. Kita masuk ke interface FA 0/0 shutdown, dan kita masuk ke sub interface ya, teman-teman. Kita interface FA 0/0.1, lalu encapsulation
kebutuhan view 10. Nah, di sini kita beri IP-nya yaitu 168.1.1.25.25.25. Oke, jika sudah kita akan coba. Di sini disuruh konfigurasi manual teman-teman. Oke, kita langsung saja isikan DNS server. Itu IP-nya yaitu 192.168.1.2 55.192 192.1.1 Oke. Selanjutnya kita coba stop 192.168.1.3. Oke. Lalu pada email servernya Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kita coba konektivitas. Oke, di sini sudah successful. Oke, kita lanjut ke part 3 ya teman-teman. Kita akan konfigurasi VLAN pada switch 2 dan router 4. Oke. Sini tuh ada terdapat 3 VLAN, VLAN 2, 3 dan 4. Oke, langsung saja kita bikin. Seperti biasa, VLAN 2 kita bikin VLAN 3 dan VLAN 4. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam interface ya teman-teman untuk mengaktifkan spanning tree-nya. Oke, jadi untuk yang VLAN 2 itu FA0/2 doang yang malah ke access point. FA0/2, lalu support modul akses, support akses VLAN 2 ya teman-teman, lalu SPAPO. Oke, kita ke interface range FA 0/3 sampai 4 nih sepertinya. Oke, benar. Kita support modul akses, support akses VLAN 3 teman-teman. Kita SPAPO. Oke, kita ke interface RAFA 0/5 sampai 6. Kita support mode akses, support akses VLAN 4 SPAPO. Oke teman-teman, di sini sudah. Kita lanjut ke router. Di sini kita terang terlebih dahulu. Oke, berarti di sini FA0/1 ya teman-teman. Oke, interface FA0/1, support mode terang.
spot rang al VLAN 2 sampai 4. Oke, kita ke router 4 ya teman-teman. Jadi di sini pada router 4 kita bikin juga ya teman-teman, atau kita kasih IP terlebih dahulu. Kita ke interface, berarti ini yang mengarah ke FA1/0 teman-teman. Oke, 1/0. Sorry, kita masuk ke sub interface. Nah, berarti ini VLAN 2. Oke, IP address di sini untuk IP-nya itu kita beri pada VLAN 2 yaitu 192.168.2.0, sorry 2.1.255.0. Oke, lalu di sini kita encapsulation terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuan new 2. Oke, kita baru beri IP nya teman-teman. Oke, sip, dan kita masuk ke dalam interface 3, lalu encapsulation tujuan new 3, kita berikan IP yaitu 3.1. Oke, kita keempat, tujuan Q4, lalu IP-nya kita bikin yang 4.1. Oke, sip. Sekarang kita konfigurasi IP DHCP pool-nya. IP DHCP pool VLAN 2. Kita berikan network 192.168.2.0, 255.255.255.0, lalu default router ya teman-teman. Default router itu 192.168.2.1. Oke, lalu TNS nya itu 192.168, TNS server 192.168.1.2. Oh, di sini terdapat typo. Server. Oke, sip. Dan kita pada VLAN 3 dan sampai 4. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi IP DHCP pool-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita belum no shutdown ya teman-teman. Interface FA1/0 no shutdown. Oke, sip. Di sini biar hijau ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini masih ada kuningnya, karena kalau masih kuning itu artinya sedang proses teman-teman. Oke, di sini sudah hijau. Kita coba request IP DHCP teman-teman. Request IP DHCP. Oke, di sini DHCP request successful untuk VLAN 3.
coba ke VLAN 4. Ini saya lanjut ke part 4 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN download logging pada switch 3. Oke, jadi sebelahnya tadi switch 2 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi di sini itu ada 3 VLAN ya teman-teman. Pertama kita bikin VLAN, configuration mode, ini masuk ke VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7. Oke, kita masuk ke dalam interface RAFA. Kita ke VLAN 5 terlebih dahulu. Di sini menggunakan interface 4 sampai 5 teman-teman. Untuk yang VLAN 5. Interface 4 sampai 5. Support mode akses, VLAN 5. Kita SPAPO. Oke, kita lakukan pada di sini kita masuk ke 2 sama 3 ya teman-teman. Untuk VLAN 6 2 sampai 3 support mode akses, VLAN 6. Kita SPAPO. Oke, selanjutnya kita ke interface RAFA 6 sampai 7 ya teman-teman. Oke, jika sudah kita support mode akses, VLAN 7, support SPAPO. Oke, sip. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam routernya nih. Jadi kita konfigurasikan DHCP juga seperti biasa. Kita connect, lalu kita masuk ke dalam interface FA0/1 teman-teman. FA0/1. Oh, 0/0. Oke, kita shutdown dan kita akan masuk ke interface FA0/0 titik 5 terlebih dahulu teman-teman. Encapsulation .1q 5, beri IP address 192.168.1 5.1 yang untuk IP-nya benar ya teman-teman di sini. Oke, kita enter dan kita masuk ke dalam 6. Oke, encapsulation 86, kita beri IP-nya 6.1. Kita IP yaitu 7. Oke, sini sudah ya teman-teman. Kita ke IP DHCP pool. IP, kita coba IP DHCP pool. Kita akan memberikan IP secara otomatis ke dalam VLAN tersebut ya. Ini DHCP pool VLAN 5 network 92.168.0
5.0 255.0. Oke, lalu di sini default router sama dengan 192.168.5 lalu 5.1 DNS server ya teman-teman. DNS server di sini 1.2 DNS server 92.168.1.2. Oke, kita lakukan pada WLAN 6. IP nya juga kita rubah. Oke, default router 6 lalu DNS server. Oke, kita ke 7. Oke, sip. Kita coba cek result terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk yang router 4 itu sudah tercek semua. Kita hanya tinggal mengecualikan IP-nya teman-teman. Jadi gini, langsung saja IP DHCP execute lalu 192.168.1. di bawah dari sini 1.2 ya teman-teman, atau sebentar. Oke, 2.1 teman-teman. Oke, kita 4 sampai 7 teman-teman. Oke, sip. Kita coba cek. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam kita lanjut ke part 5 ya teman-teman. Kita coba cek untuk IP-nya terlebih dahulu. Saya belum melakukan konfigurasi terang ya teman-teman. Sorry. Kita lakukan terang terlebih dahulu. Masuk ke dalam interface. Dari interface V1 export water terang, import terang VLAN 5 sampai 7. Oke. Ini kita coba request ya teman-teman. Oke, di sini DHCP request successful pada VLAN 5 ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil konfigurasi VLAN pada part 5 ini ya teman-teman. Oke, ini VLAN 7, sip. Oke, kita lanjut part 5. Jadi yang di sini ya teman-teman, terdapat SWITCH 4, SWITCH 5 dan SWITCH 6. Oke, di sini ada VLAN 8, 9, 10, 11, 12, 13 teman-teman. Kita masuk ke dalam switch 6 terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu kita akan konfigurasikan VLAN terlebih dahulu seperti biasa. Kita masukkan VLAN, berarti yang di switch 6 itu hubungnya VLAN 8, 9, 10 dan 11 doang teman-teman. Oke, ini VLAN 8, lalu VLAN 9, VLAN 9, VLAN 10,
name VLAN 11 ya teman-teman. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi masing-masing interface ya teman-teman. Kita masukkan interface range FA. Di sini yang mengarah ke VLAN 8 itu menggunakan FA 0/10 sama 9 teman-teman. Di FA 0/10 dari FA 0/9 sampai 10 support mode akses, support akses VLAN 8 SPAPO. Oke, untuk VLAN 9 itu menggunakan 7 sampai 8. Interface RAFA 0/7 sampai 8. Support mode akses, support akses VLAN 9 SPAPO. Oke, kita juga masuk pada RAFA 0/5 sampai 6. VLAN 10. Oke. Sekarang ke yang VLAN 11 yaitu 3 sampai 4. Oke, kita interface RAFA 0/3 sampai 4. Support mode akses, support akses VLAN 11 SPAN. Oke, kita coba ke FA 0 FA 0/2 nih sepertinya teman. Coba interface FA 0/2. Oh sorry, kita arrange saja interface range FA 0/1 sampai 2. Support mode terang, support all VLAN 8 sampai 11. Oke, di sini kita ke switch 5 ya teman-teman. Enable. Jadi di sini ada VLAN 13 sampai 11. VLAN 11, 6, VLAN 11, VLAN 12, 6, VLAN 12, VLAN 13, 6, VLAN 13. Kita masuk ke interface RAFA yang ke VLAN 13 lebih dahulu, 3 sampai 4. Oke, 0/3 sampai 4. Support mode akses, support akses VLAN 13. Oke, interface RAFA di sini 0/5 sampai 6 ya teman-teman. Oke,
di sini kita masuk ke interface VLAN 11 FA 0/7 sampai 8 //19. Oke, kita interface RA FA 0/2 1 sampai 2 support mode terang, support terang all VLAN 11 sampai 13. Oke. Jadi di sini kita tinggal konfigurasi pada switch 4 juga. Jadi di sini untuk switch 4 kita konfigurasikan seluruhnya ya teman-teman. Walaupun tidak mencakup VLAN-nya. Oke. Kita tambahkan VLAN. VLAN 8, VLAN 8, VLAN 9. Oke. Sip, di sini kita perlu interface FA 0/2 sampai 3 teman-teman. Sampai 13. Oke, jika sudah kita kita berarti terang yang mengarah ke ini teman-teman, ke router. Interface FA 0/1. Pada router 3 itu kita konfigurasikan DHCP nya teman-teman. Interface FA 0. Bentar, kita lihat 0/0 ya teman-teman. Kita 0 shutdown. Oke, up. Di sini up. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 5. Jadi di sini kita kan sudah mengkonfigurasikan VLAN pada switch 5 dan 6 ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal ke yang routernya. Oke. Teman-teman, jadi untuk yang pada router kita masuk ke sub interface ya teman-teman, untuk memberikan IP pada masing-masing VLAN-nya. Oke. Nah, ini teman-teman, kita ketikkan interface FA 0/0 titik, berarti kita mulai dari VLAN 8 teman-teman. Oke, sudah kita encapsulation terlebih dahulu. Tujuan Q8, kita beri IP address 92.168.8.1.255.255.255.0 ya teman-teman. Oke, kita lihat tekan IP nya. Oke, benar seperti ini.
ke VLAN yang lainnya juga teman-teman, VLAN 9, 10, 11, 12, 13. Oke, saya percepat saja. Ini sudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pengecualian IP ya teman-teman, atau exclude address. Oke, sekarang kita exit terlebih dahulu. Kita IP DHCP exclude 192.168.8.1 dihitung sampai 13.1 teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ya teman-teman. Kita coba cek result terlebih dahulu. Oke, pada router 3 sudah terchecklist semua ya teman-teman, tinggal kita OSPF saja. Oke, berarti kita coba request DHCP ke VLAN 8. Oke, di sini request successful. Successful juga. Oke, successful berarti yang VLAN 13 sampai 11 itu dipastikan sudah successful juga ya teman, atau sudah berhasil untuk merequest atau meminta IP DHCP kepada router. Dan di sini sudah bisa. Sudah bisa semua. Oke, VLAN 11. Oke, sip. Jadi kita bisa lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PV-ST ya teman-teman. Jadi di sini pada switch 4, 5, 6 itu kan sepertinya mereka itu saling bertemu ya teman-teman, atau ketika paket yang lewat itu pasti akan muter atau looping. Nah, jadi konfigurasi Rapid PV-ST itu mencegah terjadinya looping teman-teman. Jadi kita lakukan pada setiap switch, kita lakukan konfigurasi PV-ST Rapid ya teman-teman. Enable site, lalu kita config. Nah, di sini kita ketikkan spanning tree mode Rapid PV-ST teman-teman. Oke, kita lakukan pada switch 4, switch 5 juga, dan switch 6 ya teman-teman. Enable SID mode KSPA mode Rapid PV-ST. Oke, Rapid PV-ST ya. Oke, sip. Nah, jadi di sini saya perintahnya itu kita akan konfigurasikan switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita konfigurasikan ya teman-teman. Jadi untuk perintahnya itu kita spanning tree VLAN 1 atau VLAN default dari switch 4, lalu koma. Nah, ini VLAN 8 sampai 13 teman-teman, karena switch 4 itu mencakup VLAN 8 sampai 13, lalu kita ketikkan root
primary. Oke. Sudah teman-teman. Di situ kita coba to show spanning. Oke. Di sini sudah ya teman-teman. This is bridge is the root. Oke. Berarti kita sudah melakukan konfigurasi Rapid BVST dan root bridge pada semua VLAN. Oke, kita lanjut ke part 7 yaitu konfigurasi point to point addressing pada router. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan IP pada setiap router ya teman-teman. Lalu konfigurasi IP. Jadi di sini langsung saja kita konfigurasikan. Oke. Label SID. Jadi di sini kita yang mengarah ke router 3 dulu ya teman-teman. Ini mengarah ke sini. Memakai interface SE2/0. Channel shutdown. Lalu kita berikan IP address 10.10.10.9 255.255.255.252 sama 130. Oke, kita ke interface SE3/0. Kita gunakan IP 10.10.10.1 255. Oke, sip. Kita ke yang router 2 terlebih dahulu. Router 2 di sini kita ke interface SE2/0 shutdown dan kita berikan IP address 10.10.10.2 Oke, kita ke interface SE3/0 shutdown dulu dan kita berikan IP addressnya teman-teman 10.10.10. Ini berapa ini? Jadi di sini titik 5, di sininya titik 6. Oke. Titik 5. Oke, sip. Kita ke router 4 teman-teman. Interface SE berarti di sini 3/0 teman-teman. Shutdown. Oke, sudah up teman-teman. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.6 255.255.252. Oke, di sini statusnya sudah up dan kita lanjut ke interface SE2.0 ya teman-teman. 2/0. Kita shutdown. Kita berikan IP address 10.10.10.13 255.255.252. Oke, sip. Kita ke router 2 ya. Oke, kita masuk ke interface mana nih teman-teman? Interface SE2/0 yang mengarah ke
router 1 ya teman-teman. Ini IP address 10.10.10.10 255.255.255.252 masuk down. Oke, sini kita interface SE 3/0 IP address 10.10.10.10 sorry 14 25 no shutdown. Oke, sip. Kita coba cek result. Jadi di sini untuk router 2 itu sudah masing-masing router sudah konfigurasi IP ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasikan atau kita lanjut ke part yang 8 yaitu konfigurasi OSPF pada setiap router. Oke, kita lanjut. Jadi di sini untuk syaratnya menggunakan IP 1. Sip. Ini kita exit, lalu kita router OSPF 1. Lalu di sini kita network 10.10.10.8 yaitu yang mengarah ke router 3 teman-teman. Oke, lalu 255 titik. Oh sorry, kita menggunakan wildcard. Berarti ini tidak apa ya teman-teman. Lalu wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Oke, sini kita promosikan pula yang mengarah pada itu 10.10.0 area 0. Oke. Selanjutnya kita promosikan pada router 2 ya teman-teman. Oke, router 2 kita exit, kita router OSPF 1. Di pada router 2 ini ada 3 ya teman-teman. Kita akan mempromosikan atau mengadvertise network dari VLAN 1 juga di sini. Oke, kita promosikan terlebih dahulu di sini network 10.10.10.0 0.0.0.3 area kosong. Kita promosikan pada yang 10.10.4 nih. Dan di sini kita promosikan pada network dari VLAN 192.168.1.1 ya teman-teman. 1.0. Oke, di sini 0.0.0.255 area kosong. Oke, sip. Sekarang kita pada router 4 lebih dahulu. Kita promosikan network yang marah ke masing-masing router terlebih dahulu ya teman-teman. 10.10.10.4 0.0.3 kosong. Network 10.10.10.12 teman-teman. Oke, 0.0.0.3 area 0. Oke, sekarang kita promosikan dari VLAN 2
poin 2 sampai 7 teman-teman. Oke. Dua 168 titik 2.0 255 area 0. Oke. Empat 5 6 7. Oke, sip. Di sini sudah ya teman-teman. Yang selanjutnya pada router 3 nih. Kita exit, kita router OSPF 1. Kita berikan pada berarti di sini network 10.10.10.8. Lengkapnya area 0. Juga di sini 12 ya. Oke, sip. Jadi kita lanjut promosikan pula pada VLAN-nya nih. VLAN 8 hingga 13. Satu 192.168 titik 13 titik kosong. Oke. 255 area kosong 13 12 11 10 9 8. Oke, sampai 98. Oke, sip. Kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server nih. Kita masuk ke DNS server, lalu kita ke service ya teman-teman. Kita masuk ke bagian DNS, pastikan di sini on ya teman-teman, atau tombol yang sebelah sini. Selanjutnya kita masukkan record-nya nih. Record. Nah, untuk record itu di sini saya memasukkannya akademi sekolahan.com. Untuk IP-nya 192.168.1.3. Kita add. Lalu untuk yang CNAME kita menggunakan www.akademisekolahan.com nih. Kita masukkan hostname-nya, jadi di sini diarahkan ke akademisekolahan.com. Oke, lalu untuk record lagi. Nah, di sini yaitu mail.akademisekolahan.com. IP-nya yaitu 192.168.1.4. Oke, kita coba cek result. Oke, di sini DNS server sudah terchecklist semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba konfigurasikan web servernya di sini karena disuruh mengubah nama ya teman-teman. Kita masuk ke web server, service di HTTP, kita masuk ke index lalu edit, dan di sini saya akan mengubah welcome to Akademi Sekolahan ID. Di sini juga atasnya welcome Sekolahan ID. Oke, kita save
dan kita coba cek nih, saya menggunakan VLAN 5 pada PC 12 ya. Kita sudah ada IP nya dan kita lanjut saja langsung ke ping terlebih dahulu, ping akademisekolahan.com. Part 10 kita konfigurasikan email server. Kita masuk ke email server, service, lalu email, dan di sini saya akan ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu untuk user 1, passwordnya 123 teman-teman. Oke, di sini saya bikin user 2, passwordnya 456. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke part 11 ya teman-teman, access list. Ke part 11 atau part yang terakhir ya teman-teman, biasa yaitu kita akan mengkonfigurasikan access list atau pemblokiran. Oke, jadi di sini konfigurasi access list pada router 2 yang mengakses pada VLAN 2 dan web server dan email server ya teman-teman. Lalu gunakan access list ID 102. Oke, langsung saja di sini kita enable conte. Nah, di sini kita ketikkan access list lalu 102 denai IP 192.168.2.0 atau pada network VLAN 2 ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita ketikkan wildcardnya, lalu hostnya atau yang akan bilang nih. Jadi pada VLAN pada di web server dan email server IP-nya yaitu 192.168.1.3. Oh, di sini terdapat titik. Oke, sip. Lalu titik 4 juga teman-teman, untuk email server ya teman. Selanjutnya kita masuk ke interface FA0/0 atau sub interface dari VLAN satunya nih, titik 1 ya. Lalu kita ketikkan IP access list IP access group 102 out. Lalu access list ini 102 permit IP. Oke, sip. Di sini untuk konfigurasi access list sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa cek result dan di sini semuanya sudah terchecklist ya teman-teman. Oke. Namun di sini pada Superlab 3 itu completionnya itu hanya sampai 96 karena pada instruksi kita hanya disuruh konfigurasi hingga access list saja, tidak sampai security mode atau passphrase dan SSID pada wireless ya teman-teman. Jadi itu hanya